Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamil Hajj. Bab menerangkan tentang hukum-hukum haji. Wahya lughatan al-qasdu. Haji itu lughatan al-qasdu, bertujuan. Wasyar'an qasdul baitil haram lin nusuk. Bertujuan ke Baitul Haram lin nusuk untuk beribadah. Wasyara itu wujubil haji sab'atu asya. Dan syarat wajibnya haji itu ada 7 macam. Wa fi ba'din nusah sab'u khisal. Sebagian naskah 7 macam. Bukan asya tapi khisal. Al-Islam wal bulugh wal aql wal hurriyah. Islam, balik, akil, hurriyah. Wala yajibul haju alal muttasifi bididdi dzalik. Maka tidak wajib haji bagi orang yang mempunyai ciri-ciri sebaliknya. Bukan Islam, bukan hur, enggak balik, enggak berakal. Wa wujudu zat, dan adanya zat. Zat itu bekal. Wa iyatuhu, dan alat-alat. Inihtaja ilaiha, jika dibutuhkan. Faqad la yahtaju ilaiha, kadang-kadang enggak butuh pada alat-alat. Ya, alat-alat tunggangan apa ini, Mbak, perbekalan ini itu dan yang lain sebagainya. Kasyasin qaribin min Mekah, seperti seseorang yang dekat di Mekah rumahnya. Wa yustarotu aidan, dan disyaratkan juga wujudul ma', adanya air. Fil mawadhi al-mu'tad, di tempat-tempat yang biasa hamlul ma' minha, mengambil air dari tempat tersebut. Bisamanil misil, dengan harga yang sesuai. Jadi tadi adanya perbekalan dan alat-alat. Nah, mungkin kalau dulu safar naik onta atau naik kapal atau naik apa nggak beras, nggak iki nggak kompor, nggak ini dan yang lain sebagainya, itu masuk mencakup di dalam zat tadi. Perbekalan apa aja ya, sa alat-alatnya, sa tunggangannya, sa ini, sa ada semua. Bihilaf orang yang dekat Mekah. Orang yang dekat Mekah nggak perlu ada tadi alat-alat tadi, nggak perlu. Terus bisa ketika di jalan ada tempat-tempat inti untuk mengambil air. Kita mau jalan ke Mekah, bekal ada, ini ada, tapi nanti takut di tengah jalan itu tidak ada tempat untuk mereka mengambil air. Orang tersebut untuk mau mengambil air tidak ada. Itu masuk di dalam zat tadi. Ini cerita zaman dulu nih. Sekarang yang penting ada uang berapa, mungkin berapa sekarang, 50 juta daftar, tapi nanti dipanggil 13 tahun, berapa belas tahun. Kecuali ente mau VIP baru bayar mahal, bisa langsung berangkat. Ala kulli hal. Wa wujudur rahilah, adanya kendaraan. Adanya kendaraan, alati tasluhu lahu, kendaraan yang layak. Ono kendaraan. Nah, misalkan dulu naik onta, ada onta kendaraan, tapi ontanya pincang. Kalau iki kapal ate mangkat ning Mekah, siap ta ente? Siap. Tapi kapalnya bocor. Medeni ya, latas loh. Bisirain au istijarin. Dengan ente membeli ataupun menyewa. Nyewa. Seperti ente naik kapal, naik bis, itu kan akadnya kan menyewa. Nyewa ente untuk mengantarkan. Ada itakana syahsu bainahu wa baina Makkah marhalatan. Itu jika ada seseorang antara orang tersebut dengan Mekah marhalaten. Dua marhalah, 82 kilo, 81 kilo, 85 kilo, ada khilaf dzalik. 78 kilo ada yang ngomong. Aksar, lebih. Sawaun qudira 'alal masyi amla. Walaupun mampu orang tersebut untuk berjalan ataupun tidak.
Fa'ingkana jika ada bainahu antara orang tersebut wa baina Makkah dan Mekah duna marhalaten, di bawah marhalah, 2 marhalah. Dari sini ke Pasuruan 40 kilo, dari sini ke Malang 30 kilo. Ya, antara rumahnya dengan Mekah. Bahwa qawiyun alal masjid, dan dia mampu untuk berjalan. Lazimahul hajj bila rahilah. Maka dia wajib kepada orang itu untuk haji bila rahilah, tanpa harus ada kendaraan. Tapi nek kalau dia lebih daripada 2 marhalah, maka harus ada yang namanya rahilah, kendaraan. Wa yustaratu kaunu ma dzukira fadilan an dainihi. Hendaknya bekal-bekal tersebut tadi yang disebutkan fadilan, lebih, ya, lebih andainihi, daripada hutangnya. Wa an mu'natihi, an mu'natin, dan tanggungannya. Wa an mu'nati man alaihi mu'natuhum muddata dhihabi wa iyabi, dan kepada orang yang kepada tanggungan man alaihi, yang kepada orang tersebut ditanggung mu'natuhum, tanggungannya. Muddata dhihabi wa iyabi, selama dia perjalanan pulang dan balik. Ente ada zat, ente ada bekal, tapi anak cukup cuma buat berangkat tok. Sedangkan anak punya den, anak punya utang. Lah bayar utang itu dulu. Nanti ente berangkat. Atau ente anak punya, tapi nanti untuk ditinggali orang yang di rumah, mungkin dulu perjalanan sebelum ada pesawat, haji naik kapal sampai 3 bulan dulu. 3 bulan. Perjalanan itu 1 bulan naik kapal itu. Nanti yang ada di rumah tidak ada yang bisa ditinggali. Tidak ada apa. Nah, nanti ada cuma perjalanan tapi tidak ada yang untuk ditinggali di rumah. Maka tidak wajib. Tidak termasuk adanya zat. Fadilan aidan an maskanihi la'ik bihi wa abdin yaliku bihi. Dan lebih juga untuk ada tempat tinggal buat dia yang laik. Nah, ada semua, tapi di sana nanti tidak ada tempat. Hotel lah kalau sekarang. Nih dulu pakai tenda apa-apa. Tenda mungkin. Iya zaman dulu tenda. Repot. Gak kuat wong saiki. Tenda ndak ono kipas angin, ndak ono AC. Tidak ada di situ tempat yang layak. Atau dia misalkan bawa khodim, bawa budak. Tidak ada budak juga untuk membantu dia di perjalanan. Mayuk tabar, nggak dianggap itu punya zat, punya bekal. Paham? Watah, tidak dianggap dia punya apa? Dia wujudul rohilah, adanya kendaraan. Watahliyatut thoriq, dan sepinya jalan. Wal murad bitahliyah, maksudnya sepi gimana ini tahliyah ini? Guna amnut thoriq donnan, amannya jalan donan secara don, amannya jalan secara don, secara sangkaan. Bihasabi, sekiranya mayaliku apa yang pantas bikul dimakan pada setiap tempat. Jadi gini, ente mau berangkat, anak ini mau ke Surabaya nih, lewat jalan biasa Pandaan, Gempol, Porong, Sidoarjo. Tapi ndek kono ki ono kerusuhan. Di Sidoarjo itu ada kerusuhan. Atau di situ tuh ada preman. Ada hoti otorik, tukang begal, tukang maling. Itu nyongko gitu, oh nggak aman, oh ya wes, nggak perlu ente parani. Kalau parani itu namanya ilman, bukan donan, paham nggak? Ilman kan ente memang melihat langsung, jelas, ketok. Donan cukup dengan apa? Oh aman ya, ya don kan itu. Walau lam ya'man asyahsu, jika tidak aman seseorang ala nafsi, kepada dirinya, wama au malihi, ataupun hartanya, au
bidaihi barangnya, lam yajib alihil haji, maka tidak wajib kepada orang tersebut untuk haji. Ndak aman kok. Anaman diriku ndak diapa-apa no, tapi barangku bisa dicolong. Tapi duitku bisa dirampok. Nah, itu ndak tahliyatul tariq, ndak amnut tariq. Nah, tapi sekarang kan ndak seperti itu. Sekarang aman kabeh, gampang kabeh. Kecuali nek haji koboi. Haji koboi nggak nganggo surat, nggak nganggo tasreh. Kon masuk Mekah nggak ada tasreh, bisa dipenjara ya. Nggak wajib, ndak amnut tariq ya, ndak tahliyatul tariq. Nah, tapi wong sing nekat ya ono ae haji ya. Wa imkanul masir, mungkinnya perjalanan. Sabat tetap fi ba'din nusah di dalam sebagian naskah. Wal murad bihadzal imkan, maksudnya dengan imkan ini apa? Ayyabqa minaz zaman, adanya waktu, ba'da wujudi zat, setelah adanya bekal, warohilah dan kendaraan. Mayumkinu fihi sayru, memungkinkan kepada orang tersebut untuk berjalan. Al-ma'hud as-sayru al-ma'hud, jalan yang umum, ilal haji, untuk haji. Fa'in amkana, jika memungkinkan, ila annahu yahtaj, tapi sesungguhnya orang tersebut butuh likot marhalaten, untuk memotong jalan. Fi ba'dil ayam, untuk bisa meringkas waktu. Lam yalzamhul hajju lidharar, tidak wajib kepada orang itu karena dharar, membahayakan. Ya, karena dulu perjalanan sangat panjang, enggak imkanul masir. Bekal ada, kendaraan ada, tapi ya sudah enggak mampu dia untuk di perjalanan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, enggak sanggup. Nah, itu gugur. Atau oh ya bisa aku kuat aku nek perjalanan seminggu tok, ini harusnya 2 minggu, bisa nek perjalanan kalau seminggu tok, dengan cara motong jalan. Kalau motong jalan bisa seminggu, enggak wajib itu. Karena kalau 2 minggu bisa doror, bisa membahayakan. Wa arkanul haji arba'atun, rukunnya haji ada 4. Ada, nanti dalam haji itu ada rukun, ada wajibat, ada sunnah. Kalau dalam sholat, saum, rukun, sunnah, muharramat. Ya ada pasti ada ya, dalam setiap hukum fikih ada rukun, ada syarat, ada rukun, ada yang dilarang, ada yang dianjurkan, sunnah. Dalam haji ini syarat ada, rukun ada, wajib ada. Ya, ada rukun, ada wajib. Nanti ada perbedaan. Kalau rukun yang ditinggalkan sudah gugur, tapi fasid. Tapi kalau wajib yang ditinggalkan, wajibatul hajj, itu cukup bisa membayar denda. Ada wajibatul hajj, ada ruknul hajj. Yang pertama ihram, ma'niyah, ihram dengan niat. Ihram pakai pakaian ihram ya. Niatud dukhul fil hajj, niatnya niat masuk untuk haji. Wasani wukuf di Arafah, yang kedua adalah wukuf di Arafah. Ini al-hajju Arafah, Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu apa ya? Arafah. Intine iku ya ning Arafah. Wal murad hudurul muhrim, hadirnya orang yang berihram. Bukan mahram ya, muhrim, orang yang berihram. Bil haji, untuk haji, lahdatan, walaupun sebentar. Ba'da zawali syams, setelah tergelincirnya matahari. Jam 12-an. Yauma Arafah, pada hari Arafah. Wa huwal yaum at-tasi' min Dzulhijjah, dan itu
hari ke-9 daripada Dzulhijjah. Ya, Arafah itu tanggal 9. Ada padang Arafah. Ya wis ente di Arafah wis. Masuk jam 12 Syawal ente duduk di Arafah. Ya, buat ibadah. Ya zikir, yang baca ini, baca itu. Atau meneng tok wis ente di situ. Duduk tok di situ wis. Secara rukun ya sah. Tapi ya iman, ente ndak ibadah, ndak buat ini, ndak buat ini. Doa di situ diijabahi. Yaum Arafah. Ya meneng tok wis ente pikir lopo ngono. Ibadah-ibadah sing lain itu sunah. Pokoke wis meneng bae wis ning Arafah. Nyampe kok ning Arafah diem. Makanya para ulama kadang, para habaib saking kangennya sama Arafah yang bikin kayak di sini Sahatut Ta'rif. Diambil sore lah rada adem. Sahatut Ta'rif. Bisarti qaunul waqif ahlan lil ibadah. Dengan syarat al-waqif orang yang berdiam itu. Syaratnya orang yang berdiam itu ahlan lil ibadah, mampu untuk ibadah. La mughman alaih, tidak pingsan. Ya secara dia mampulah ndak sing pingsan. Aku ning Arafah tapi pingsan. Ning Arafah nah 6 jam sampai maghrib tapi pingsan. Nah, intinya itu dalam keadaan yang terjaga. Paham enggak? Ahlan lil ibadah. Wa istamiru waktul wukuf ila fajri yaumin nahar. Dan berkelanjutan waktul wukuf, waktunya wukuf ila fajr yaumin nahar, sampai fajar yaumin nahar. Sampai fajar ya, subuh hari ke-10. Kan Arafah tanggal 9. Nah, tanggal 10 kan yaumun nahar itu. Idul Fitri. Jadi dari mulai Zawal jam 12 itu dimulai itu waktunya sampai fajar, sampai subuh. Kemarin ada Ustadz Abdurrahman, itu nek tahu. Ustadz Abdurrahman kemarin haji tahun kemarin, jalannya ya ribet itu, mungkin apa travelnya atau gimana. Dari Jeddah itu dibuang ke Jeddah sana, dari Jeddah perjalanan nyampe masuk ke Arafah. Di Arafah hanya sebentar. Masuk ke Arafah itu jam 1 malam. Jam 1 malam masuk ke Arafah. Ya wis sebentar tok, sementing wis wukuf, berdiam diri di sini. Masyakoh kadang. Tapi kemarin Ustadz waktu ke sana alhamdulillah muyasar. Kita orang habis subuh berangkat, pakai bis nyampe ke Arafah. Ya tidur, begitu zawal mulai ibadah. Kebetulan hari Jumat juga, Sa'ah Fatimiyah pada sore hari, menjelang huruf, menjelang terbenamnya, doa apa di situ. Jam 8, jam 9, enggak. Jam 8, jam 9 berjalan ke Musdalifah. Musdalifah mabit sebentar. Wasalis at-tawaf fil bait. Tawaf di Ka'bah. Sab'ut tawafat 7 putaran. Ja'ilan fi tawafi, menjadikan di dalam tawafnya al-bait an yasarihi, Ka'bah itu ada di kirinya. Mubtadi'an bil hajaril aswad, dimulai startnya dari hajar aswad. Muhadian, menyamping, lahu fi mururihi, ketika dia berjalan. Bijami ibadanihi. Kalau bada bi ghairil hajar lam yuhsab lahu. Jika dia mulai bukan dari hajar aswad lam yuhsab lahu, maka tidak dihitung.
Ka'bah ada di sini. Fiasari di samping kiri. Nek kanan berarti ente muter apa? Lawan arah. Sejajar menyamping terus jalan. Ndak sing menghadap wong ini. Nyamping. Ya seperti yang ente lihat di TV. Mulainya dari Hajar Aswad. Hajar Aswad di sini. Mulai start. Sebelum sini. 1, 2, 3, 4, 5. Arabi asa'yu baina Safa wal Marwah. Sa'i. Berjalan lari kecil antara Safa dan Marwah. Bukit Safa, sini Bukit Marwah. Sab umarat 7 kali. Wa syartuhu an yabda fi awali marrah fi Safa. Syaratnya startnya memulainya dari Safa. Wa yahtimu bil Marwah dan ditutup di Bukit Marwah. Wa yuhsab dhihabuhu minas Safa. Dan dihitung berangkatnya dari Safa ilal Marwah marrah. Dari Safa ke Marwah itu 1 kali. Safa di Marwah. Kira-kira 1 kilo mungkin. Lebih lah. Sekilo atau lebih mungkin kira-kira segitu. Mulai dari Safa. Yuhsab dhihabuhu minas Safa ilal Marwah. Dari sini ke sini dihitung 1. Balik sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yubda'u bis Safa wa yahtimu bil Marwah. Ya, enggak dihitungi 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tapi capek, apalagi ini tidak terbiasa. Capek, habis tawaf itu masuk ke sa'i. Kalau tawaf wajib suci, ada wudu. Kalau sa'i enggak. Wa auduhu minha ilahi maratan ukhra, dan baliknya ke Safa lagi itu dihitung 2 kali. Wa Safa bil qasar ataupun Safa bil qasar dengan hamzah maksurah, alif maksurah. Tarfu jabali Abi Kubais, ujung jabal gunung Abi Kubais. Tapi sekarang ya enggak bentuk gunung, dikasih jalan, enggak bentuk gunung. Wal Marwah, adapun Marwah alamun isim alam alal maudhi, di tempat al ma'ruf di Mekah, yang terkenal di Mekah. Wa baqiya min arkanil hajj, dan sebagian lain atau sisanya dari rukun-rukun haji adalah al halaq, gundul, wa taksir, memotong rambut. In ja'alna, jika kami menjadikan kulan minhuma, antara halaq dan taksir itu nusukan, termasuk daripada nusuk. Wahwal masyhur, dan itu pendapat yang masyhur. Fa in qulna, jika kami mengatakan inna kullan minhuma istibahatu mahdhurin, itu hanya memperbolehkan sesuatu yang haram. Falaisa minal arkan, maka itu bukan termasuk arkan. Ya tadi rukun haji ada 4. Niat al-ihram ma'niyah, wa wukuf bi Arafah, wa tawaf, wa sa'i. Kalau umroh, ihram, tawaf, sa'i. Kan ihram itu pakai pakaian ihram. Untuk melepas pakaian ihram itu jenenge tahallul. Kan ihram itu kan sesuatu yang diperbolehkan jadi haram. Nanti ada yang muharramatul ihram. Lah nanti untuk melepaskan itu supaya ente bisa halal kabeh, namanya tahallul. Bagaimana untuk tahallul? Entah ente dibotai atau dipotong rambutnya supaya melepaskan pakaian ihram dan bisa jadi
Nah, itu makanya istibahatu mahdzur. Memperbolehkan sesuatu yang haram. Banyak larangan-larangan. Ketika ente sudah pakai ihram, nanti banyak larangan-larangannya. Nah, kalau ente sudah selesai tawaf, selesai sa'i, misalnya haji, selesai tawaf, selesai sa'i, selesai ini, terus ente nggak tahallul, karena wis selesai, tapi nggak pakai tahallul, maka apa? Ente copot itu pakaian ihram, ente ngelakokno apa ae masih haram. Karena ente belum tahallul minal halal, menghalalkan kabeh akhirnya. Paham? Nah, ada yang mengatakan tahallul itu tadi al-halaq wa taksir minal arkan, ada yang cuma itu mengatakan wong itu istibahatu mahdzur, jadi nggak perlu dimasukkan dalam rukun. Wajibu takdimul ihram ala kullin arkan sabiqah. Dan rukun-rukun yang tadi itu yang harus didahulukan. Rukun pertama apa? Ihram. Ana mau wukuf dulu, habis itu baru mau ihram. Enggak. Ihram nanti soal itunya bisa mana yang didahulukan. Tapi yang didahulukan harusnya masuk dalam wudhu, muka dulu, tangan, kepala, baru kaki. Wa arkanul umroh salah satunya. Rukunnya umroh cuma ada 3 tok. Kama fi ba'din nusah. Rangkaiannya haji ya berapa hari persiapannya, tapi mentalnya, bekalnya, uangnya itu yang harus dipersiapkan. Niate wa khairu zati taqwa. Dalam Al-Qur'an itu wa khairu zati taqwa. Ente kalau mau haji, bekal harta kan, bekal fisik. Tapi sebaik-baiknya bekal takwa. Ente berangkat haji, hati ente sudah bersih, sudah memaafkan orang, sudah enggak zalim sama orang, sudah niat memang benar-benar mau ibadah, niat benar-benar memang mau menjalankan perintah Allah, mau memenuhi panggilan Allah, benar-benar memenuhi panggilan Allah, cuma pengen dilakopi gelar haji. Nah, itu bekal yang paling utama ya tadi. Harta ini, kendaraan ini nomor sekian. Khairuz zadi taqwa. Rukunnya umrah ada 3. Kama fi ba'din nusa wa fi ba'diha arba'ah, sebagiannya ada 4. Al-ihram, tawaf, sa'i wal halaq awit taksir. Halaq awit taksir dimasukkan ini. 4. Kalau 3 berarti ihram, tawaf, sa'i. Kalau 4 berarti halaq awit taksir dimasukkan. Fi ahadil qaulain, di dalam salah satu 2 pendapat. Wa huwa rajih, dan yang paling rajih ya tadi. Ama sabaqo qoriban wa ila fala yakun min al-arkanil umrah.